Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang prinsip ilahi di dalam bahasa Indonesia, bab yang keempat tentang penyelamat atau Mesias, tujuan kedatangan daripada Mesias, dan kita akan lanjut dengan subbabnya yang poin ketiga, subbab 1.3, kematian Yesus di kayu salib. Karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Namun penebusan yang pertama itu belumlah lengkap. Nah, sekarang kita akan melihat apakah kematian Yesus di kayu salib merupakan kehendak yang sangat diharapkan oleh Allah. Marilah pertama kita menyelidiki firman dan perbuatan para murid seperti tertulis di dalam Alkitab. Ada satu perasaan bersama yang merupakan bukti di antara para murid mengenai kematian Yesus, yaitu mereka sangat terpukul dalam duka dan mereka sangat sedih. Sebagai contoh, Stefanus terbakar dengan berangnya atas kebodohan dan ketidakpercayaan para pemimpin Yahudi. Dia mengutuk tindakan mereka. Dia memanggil mereka sebagai pembunuh dan pemberontak. Nanti kita lihat ayat Alkitabnya. Sejak saat itu, Kristen telah terbiasa saling berbagi perasaan senasib dengan para murid Yesus pada zaman itu. Jika kematian Yesus telah menjadi hasil pentahbisan untuk memenuhi kehendak Allah, maka sudah menjadi alami bagi murid-murid untuk tidak berduka atas kematiannya. Mereka tidak seharusnya memiliki kepahitan sedalam yang mereka rasakan itu. Juga mereka tidak akan merasa marah terhadap para pemimpin Yahudi yang menjadi penyebab dari penyaliban itu, yang telah menyalibkan Yesus. Kita dapat melihat dari reaksi kepahitan mereka bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah tidak adil dan tidak selayaknya. Kemudian marilah kita menyelidiki dari sudut pandang providensi Allah, yaitu apakah penyaliban Yesus tidak terhindarkan sebagai takdir? Kehendak Allah adalah untuk memanggil umat pilihan Israel dari keturunan Abraham, untuk melindungi mereka, memelihara mereka, dan mendidik kedisiplinan mereka melalui pencobaan dan ujian. Allah mengirim para nabi untuk menghibur mereka dengan janji yang tak tergoyahkan bahwa suatu hari nanti Dia akan mengirimkan kepada mereka seorang penyelamat atau Mesias. Dia Tuhan Allah itu mempersiapkan mereka untuk menerima Mesias dengan memerintahkan mereka agar membangun tabernakel dan bait Allah. Ketika Yesus dilahirkan, tabernakel dan bait Allah itulah yang merupakan perwujudan nyata daripada Yesus yang sudah mereka pelihara sejak zaman dahulu kala, menjadi latihan bagi mereka. Allah menyatakan kedatangannya melalui Yesus yang mewujudkan tabernakel atau bait Allah. Dia mengirim kepada mereka, kepada orang pilihan. Di saat kelahiran Yesus, Tuhan Allah mengirim orang Majus dari timur, juga Simon, Ana, Yohanes Pembaptis, dan lain-lainnya menyaksikan tentang Kristus itu, kedatangan daripada Kristus itu. Mengenai Yohanes Pembaptis, banyak orang yang tahu bahwa ada seorang malaikat datang menampakkan diri dan memberikan kesaksian
atas kelahiran bayi Yohanes Pembaptis. Keajaiban seputar kelahirannya itu telah membawakan pengharapan bagi seluruh orang Yudea. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 63 sampai 66, dan referensi yang tadi di dalam Kisah Rasul 7 ayat 31, 51 dan 53, kemudian Lukas 1 ayat 1, kita baca lagi referensi Lukas 5 ayat 15 untuk menjelaskan tentang topik ini. Jadi kita melihat bahwa keajaiban-keajaiban juga sudah terjadi mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Lagi pula kehidupan pertapa Yohanes Pembaptis di padang gurun itu sangat menggugah hati banyak orang, sehingga mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka. Mereka itu menyangka bahwa, bahkan mereka mengira bahwa dialah Yohanes itulah Kristus. Mereka menyangka bahwa dialah yang dinantikan itu. Jadi itulah persiapan Allah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tujuan Allah di balik itu semua, di balik pengiriman orang-orang yang berkepribadian mulia seperti Yohanes Pembaptis, yaitu agar memberikan kesaksian kepada Yesus sebagai Mesias, untuk mendorong orang-orang Yahudi agar percaya di dalam Yesus. Karena kehendak Allah adalah untuk membuat orang-orang Yahudi saat itu percaya bahwa Yesus adalah penyelamat mereka atau Mesias mereka. Orang-orang Yahudi sebetulnya sudah dilatih untuk hidup menurut kehendak Allah. Seharusnya mereka percaya kepadanya. Jika mereka percaya kepadanya seperti yang Allah inginkan, apakah mereka mau mengirim Yesus ke kayu salib? Tentu tidak. Apakah mereka ingin melukai Mesias yang telah mereka nantikan begitu lama dengan begitu banyak persiapan yang Allah buat? Namun karena mereka menentang kehendak Allah dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka ia disalibkan di kayu salib. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa Yesus tidaklah datang untuk tujuan mati di kayu salib. Itu hanyalah jalan alternatif, tidak ada jalan lain. Kemudian marilah kita menguji firman dan perbuatan Yesus sendiri untuk memastikan apakah sesungguhnya penyaliban adalah jalan untuk memenuhi misinya sebagai penyelamat, sebagai Mesias. Firman dan perbuatan Yesus dimaksudkan untuk menimbulkan rasa percaya orang-orang bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah penyelamat. Sebagai contoh, ketika orang-orang bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan untuk pekerjaan Allah? Yesus menjawab di dalam Yohanes 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi Yesus berharap supaya orang-orang Yahudi, semua orang di sekitarnya percaya bahwa Dia itu diutus oleh Allah, bukan untuk disalib. Percaya, bukan tidak percaya. Suatu hari ketika ia sedang berduka atas ketidakpercayaan orang Yahudi dan tidak ada seorang pun yang ia dapat curahkan isi hatinya, Yesus melihat ke bawah dengan sedih atas kota Yerusalem yang sudah dipersiapkan Allah begitu lama dan begitu mulia itu. Namun dia meratap, menangisi nasib orang Yahudi, yang mana orang Yahudi yang telah dipersiapkan selama 2000 tahun lebih, dan
orang Yahudi yang sangat dikasihi menjadi pilihan biji mata Allah. Mereka em, eh, tidak menerima Yesus, dan Yesus berkata, Yesus bernubuat bahwa kota ini tidak akan tersisa apa-apa. Tidak akan ada satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Dia dengan jelas menunjuk kebodohan orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan. Dia berkata, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Pada kesempatan lain, Yesus meratapi kekerasan hati dan ketidakpercayaan orang-orang Yerusalem dengan berkata, "Oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, namun kamu tidak mau." Kita bisa lihat di dalam Matius 23 ayat 27 dan di dalam Lukas 19 ayat 44. Bagaimana kesedihan Yesus sehingga Yesus meratapi nasib kemudian hari bangsa pilihan yang gagal menerima Yesus. Yesus memarahi orang-orang yang menolak untuk percaya kepadanya. Karena meskipun mereka menguasai kitab suci yang memberikan kesaksian tentang Dia, mereka tidak mempercayainya. Yohanes 5 ayat 30 sampai ayat 39 sampai 40 berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Ya, itu jadi Yesus itu sangat menyedihkan sebetulnya. Kemudian tambahan pula di dalam Yohanes 5 ayat 45 sampai 46. Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku." Yesus itu adalah pribadi sendiri, tapi dia datang di dalam pribadi Allah, di dalam nama Bapa-Ku, yaitu Allah. "Dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa itu maksudnya ia telah menulis tentang Aku." Jadi apa yang dikatakan Musa dan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama itu adalah menulis tentang Mesias, tentang Yesus. Ada berapa banyak keajaiban dan tanda-tanda yang telah Yesus tunjukkan dalam usahanya untuk mengangkat orang-orang dari ketidakpercayaan mereka. Namun meskipun mereka telah menyaksikan pekerjaan Yesus yang luar biasa menakjubkan, para pemimpin agama memakinya. Bahkan mereka berkata bahwa dia kerasukan Beelzebul, kerasukan penghulu iblis, penghulu setan. Di tengah-tengah situasi yang kacau balau, Yesus meratap. Di dalam Yohanes 10 ayat 38 dikatakan, "Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Itu maksudnya dirinya itu adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan semuanya dari Allah.
Kemudian dengan menentang lawannya, dia dengan duka mengungkapkan kemunafikan mereka. Melalui firman dan perbuatannya, Yesus mencoba membawa orang-orang untuk percaya kepadanya. Sebab ini merupakan kehendak Allah bahwa mereka harus percaya kepadanya, bukan menyalibkan dia, bukan menolak dia. Jika mereka telah mengikuti kehendak Allah dan percaya di dalam Yesus sebagai Mesias mereka, maka siapakah di antara mereka yang berani mengirimkannya ke kayu salib? Tidak mungkin. Dari semua bukti di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus mati di kayu salib adalah hasil dari kebodohan atau ketidakberuntungan, tidak percayaan dari orang-orang pada zamannya, sehingga tidak perlu untuk memenuhi seluruh misinya sebagai Mesias. Itu digambarkan melalui perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus malah mengasihani mereka karena mereka terlalu bodoh. Mereka punya mata tidak bisa melihat kebenaran yang dibawakan oleh Yesus. Mereka seharusnya menerima namun mereka menolak Yesus. Jadi di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus meminta kepada Allah supaya mengampuni mereka. Jadi referensi tadi di dalam Matius 12 ayat 26, 24, Matius 12 ayat 24, Matius 25 ayat 13 dan sampai 36. Itu kisah yang menyedihkan ya, tentang Yesus yang mati di kayu salib. Yesus sudah seharusnya berharap untuk melewati jalan seperti yang harus dia jalani. Lalu mengapa dia berdoa 3 kali? Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sebenarnya Yesus berdoa penuh kesungguhan demikian karena dia sangat tahu bahwa kematiannya akan mengacaukan harapan untuk mencapai kerajaan surga di bumi. Tujuan Allah mendirikan kerajaan Allah, kerajaan surga di bumi melalui Yesus itu tidak akan tercapai bila dia ditolak atau disalibkan. Ini akan menjadi kekecewaan tragis bagi Allah yang telah bekerja bersusah payah dengan melewati waktu yang panjang semenjak kejatuhan manusia agar dapat mewujudkan harapan ini melalui Yesus pada saat itu, agar mereka menerima Yesus. Lagi pula Yesus tahu bahwa kesusahan manusia akan berlanjut karena kerajaan neraka di bumi ini masih tidak bisa dibangun, diubah menjadi kerajaan surga. Dan karena berlanjut tanpa putus-putusnya, itu akan terus terjadi hingga pada kedatangannya yang kedua yang memakan waktu yang begitu lama. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu juga anak manusia itu harus ditinggikan. Ketika umat Israel kehilangan iman kepada Musa dalam perjalanan menuju Kanaan, ada ular tedung bermunculan dan mulai membunuh mereka. Allah memerintahkan Musa untuk membuat satu ular tedung yang terbuat dari tembaga, dan agar Musa meletakkan itu di ujung tiang dan dinaikkan, diangkat, sehingga siapapun yang memandang kepada ular itu akan tetap hidup. Nanti kita lihat ayatnya di dalam Alkitab. Sama halnya Yesus melihat ke depan bahwa oleh karena kegagalan orang pilihan untuk percaya kepadanya, umat manusia akan dibawa ke neraka. Ia bernubuat bahwa dirinya sendiri juga akan
dipaku di kayu salib seperti ular tembaga tersebut agar supaya menyelamatkan seluruh umat manusia, menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang melihat kepadanya di kayu salib seperti ular di masa Musa. Yesus mengucapkan nubuatan ini dengan hati yang berduka. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sekian, terima kasih.